Sepanjang sejarah, jutaan manusia pernah turun ke jalan. Mereka berteriak, membawa poster, dan menghadapi gas air mata, bahkan peluru. Demi satu tujuan, perubahan. Beberapa demonstrasi tidak hanya mengguncang jalanan, tetapi juga berhasil menjatuhkan pemerintahan, mengubah sistem politik, bahkan mengubah jalannya sejarah. Dalam video ini, kita akan membahas 5 demonstrasi terbesar yang berhasil menggulingkan rezim berkuasa. Dan tentu saja, salah satunya terjadi di tanah air kita, Indonesia. Yuk kita mulai teman-teman. Tahun 1998, Indonesia berada di titik krisis. Rupiah jatuh bebas akibat krisis moneter Asia. Harga-harga kebutuhan pokok melonjak drastis dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Di tengah kesulitan itu, kemarahan rakyat diarahkan kepada rezim Orde Baru yang dianggap sarangnya para koruptor, kolusi, dan nepotisme. Mahasiswa dari berbagai kampus mulai turun ke jalan membawa tuntutan reformasi. Mereka menginginkan penghapusan korupsi, kolusi, dan nepotisme, pemilu yang jujur, pembatasan masa jabatan presiden, dan kebebasan pers. Demonstrasi semakin membesar. Jalanan ibu kota dipenuhi oleh para mahasiswa, spanduk, dan orasi. Namun perjuangan itu menelan korban jiwa. 4 mahasiswa tewas oleh ganasnya para aparat. Mereka adalah mahasiswa dari Universitas Trisakti. Kerusuhan besar pun meletus di Jakarta pada bulan Mei 1998. Gedung-gedung terbakar, pusat-pusat perbelanjaan dijarah, dan ratusan nyawa melayang. Tragedi itu justru membuat tekanan yang besar terhadap Presiden Soeharto. Mahasiswa lalu menduduki gedung DPR MPR, menjadikannya simbol perlawanan. Suasana begitu tegang teman-teman. Seluruh bangsa menunggu apakah Orde Baru bakalan bisa bertahan? Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya setelah 32 tahun berkuasa. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Era Orde Baru akhirnya runtuh. Peristiwa ini dikenang sebagai Reformasi 98 yang membuka jalan menuju demokrasi di negara kita, Indonesia. Sejak saat itu, rakyat memiliki kebebasan berpendapat yang lebih luas. Pemilu multipartai dijalankan dan pers tidak lagi dibungkam. Demonstrasi ini menjadi bukti nyata bahwa suara rakyat bisa mengguncang rezim yang terlihat tak tergoyahkan. Namun, Indonesia itu bukan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berhasil menggulingkan penguasa lewat demonstrasi. Beberapa tahun sebelumnya, rakyat Filipina juga menunjukkan kepada dunia kekuatan sejati dari persatuan para rakyat. Gerakan itu dikenal dengan nama People Power Revolution. Ferdinand Marcos memimpin Filipina selama lebih dari 2 dekade. Ia telah memanipulasi pemilu, memperkaya diri sendiri, dan menindas para oposisi. Rakyat semakin menderita, sementara keluarga Marcos hidup bergelimang harta. Ketidakpuasan ini akhirnya meledak pada bulan Februari 1986, ketika hasil pemilu yang penuh kecurangan memicu kemarahan para rakyat. Ratusan ribu orang berbondong-bondong menuju jalan EDSA di kota Manila. Mereka datang bukan dengan senjata, tapi dengan doa, nyanyian, dan keberanian. Para biarawati berdiri di depan tank hanya dengan membawa rosario dan bunga. Tentara yang awalnya dikerahkan untuk membubarkan massa justru memilih bergabung dengan rakyat. Selama 4 hari, gelombang demonstrasi ini tidak surut teman-teman. Presiden Marcos kehilangan dukungan dari militer dan masyarakat internasional.
Karena ketakutan, akhirnya Presiden Ferdinand Marcos bersama keluarganya melarikan diri ke Pulau Hawaii. Rakyat Filipina pun menyambut kemenangan ini dengan penuh sukacita. Cory Aquino, istri tokoh oposisi Benigno Aquino, diangkat sebagai Presiden Filipina yang baru. People Power Revolution dikenal sebagai revolusi damai, salah satu demonstrasi paling ikonik yang berhasil menggulingkan diktator tanpa perang. Jika Filipina mengguncang Asia Tenggara, maka di Timur Tengah ada sebuah revolusi rakyat yang mengguncang dunia pada tahun 2011. Revolusi ini berpusat di Tahrir Square di negara Mesir, serta menjadi simbol dari apa yang disebut sebagai Arab Spring. Hosni Mubarak memimpin Mesir selama 3 dekade. Ia memimpin dengan kekuatan otoriter, korupsi meluas, polisi berbuat sangat brutal, dan rakyat kehilangan kebebasan politik. Ketidakpuasan ini meledak pada bulan Januari 2011. Rakyat Mesir terinspirasi dari demonstrasi di negara Tunisia. Ratusan ribu orang berkumpul di Tahrir Square di kota Kairo. Mereka membawa tuntutan yang sangat sederhana. Mubarak harus mundur. Selama 18 hari, para demonstran ini bertahan. Mereka juga mendirikan tenda, bernyanyi-nyanyi, berdoa, dan berorasi. Pemerintah mencoba membubarkan mereka dengan gas air mata, peluru, bahkan memutus jaringan internet. Tapi semua itu tidak menghentikan gelombang rakyat Mesir, teman-teman. Dunia menyaksikan lewat layar televisi dan media sosial bagaimana sebuah bangsa bangkit menentang rezim yang lama. Karena tekanan yang sangat kuat, pada tanggal 11 Februari 2011, Presiden Hosni Mubarak akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya. Jutaan rakyat bersorak di Tahrir Square. Negara Mesir akhirnya memasuki babak yang baru. Meskipun jalan menuju demokrasi sejati tetap penuh tantangan. Tetapi momen ini menjadi bukti bahwa keberanian rakyat bisa menjatuhkan penguasa yang terlihat abadi. Dari Timur Tengah, mari kita bergeser ke benua Eropa. Di tahun 1989 menjadi titik balik dalam sejarah dunia ketika rakyat Jerman Timur turun ke jalan mereka menuntut kebebasan. Demonstrasi damai itu berujung pada salah satu momen yang paling ikonik di abad 20, runtuhnya tembok Berlin. Selama puluhan tahun, Jerman Timur diperintah oleh rezim komunis yang sangat mengekang kebebasan. Rakyat dilarang bepergian ke luar negeri, kritik terhadap pemerintah juga dilarang, serta aparat keamanan juga mengawasi ketat kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun di tahun 1989, protes mulai bermunculan, terutama di kota Leipzig dalam apa yang dikenal sebagai Monday Demonstrations. Setiap hari Senin, ribuan orang itu turun ke jalan dengan tuntutan yang sangat sederhana, kebebasan dan demokrasi. Jumlah mereka ini makin lama semakin membesar hingga mencapai ratusan ribu orang. Pemerintah awalnya berusaha keras untuk menekan mereka, namun ketakutan berubah arah. Aparat keamanan ternyata tidak mau menembaki rakyatnya sendiri. Gelombang massa pun semakin kuat dan dunia pun menunggu apa yang terjadi. Pada tanggal 9 November 1989, seorang pejabat salah menyampaikan pengumuman bahwa perbatasan dengan Jerman Barat segera dibuka. Massa pun akhirnya menyerbu tembok Berlin. Mereka menghancurkan dengan palu, pakai tangan kosong, bahkan memakai pahat. Dunia akhirnya menyaksikan runtuhnya simbol perang dingin secara langsung. Revolusi damai di Jerman Timur tidak hanya menggulingkan pemerintahan komunis, tapi juga membuka jalan bagi penyatuan negara Jerman. Kini, mari kita kembali ke awal dari gelombang Arab Spring. Sebuah negara kecil di Afrika Utara menjadi pematik revolusi ke seluruh dunia Arab, teman-teman. Negara itu adalah Tunisia. Pada bulan Desember 2010, seorang pedagang kecil yang bernama Mohamed Bouazizi nekat membakar dirinya di depan kantor pemerintahan. Ia frustrasi karena dagangannya itu disita oleh aparat. Tindakan tragis ini memicu kemarahan yang sangat meluas. Rakyat akhirnya turun ke jalan.
Mereka menuntut Presiden Tunisia untuk mundur dari jabatannya. Demonstrasi ini pun akhirnya membesar, teman-teman, dan aparat keamanan tidak mampu lagi menahan arus dari rakyat. Pada bulan Januari 2011, Presiden Ben Ali akhirnya melarikan diri ke Arab Saudi setelah 23 tahun berkuasa. Tunisia akhirnya berhasil menggulingkan diktator melalui kekuatan massa. Peristiwa ini menjadi percikan pertama dari Arab Spring yang kemudian menyebar ke negara Mesir, Libya, Suriah, dan negara-negara Arab yang lain. Setelah peristiwa ini, dunia Arab tidak pernah sama lagi. Nah, 5 demonstrasi ini membuktikan satu hal. Suara rakyat ketika bersatu bisa mengubah sejarah. Dari Indonesia hingga Tunisia, dari Asia Tenggara hingga Timur Tengah, tidak ada kekuatan yang benar-benar abadi. Namun harus diingat, setiap perjuangan selalu datang dengan harga yang mahal. Darah, nyawa, dan perjalanan panjang menuju stabilitas. Pertanyaannya sekarang, apakah di masa depan demonstrasi masih akan bisa menjadi senjata utama rakyat untuk meraih perubahan? Bagaimana kalau menurut pendapat kalian? Silakan tulis di komentar ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan ciao!